Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anandiwati dari kelas 2A, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan NIM 121301015. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Politik dan Hukum dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Pada pertemuan pertama, membahas mengenai ekspektasi saya dalam perkuliahan semester ini. Ekspektasi saya dalam perkuliahan semester ini, saya ingin bisa memahami semua materi dengan baik, meskipun belajar tidak secara tatap muka, namun semoga ilmunya dapat diserap dengan baik dan bisa saya pahami. Pada pertemuan pertama ini juga membahas mengenai kontrak belajar yang akan dilakukan selama 1 semester ini, dan menjelaskan mekanisme perkuliahan politik hukum Islam dengan menggunakan LMS, membahas kehadiran UAS dan juga membahas kehadiran UTS. Pada pertemuan kedua, membahas mengenai konsep dasar politik hukum. Yang pertama, pengertian politik hukum. Politik hukum dalam bahasa Belanda adalah kebijakan sebuah hukum. Menurut Padmo Wahyono, politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita hukum yang ideal. Menurut Sujono Sukanto, politik hukum adalah memilih dan menentukan sebuah nilai tujuan hukum agar bisa diterapkan dan mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah ruang lingkup yang ada di dalam politik hukum. Pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua adalah perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga adalah penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah faktor-faktor politik hukum. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan politik hukum. Yang ketiga adalah batasan. Di dalamnya terdapat ruang gerak politik hukum suatu negara. Bagaimana penyusunan politik hukum di negara tersebut. Yang kedua adalah politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, atau juga disebut sebagai aspirasi. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga yang berwenang. Yang keempat adalah hubungan dengan ilmu hukum, yaitu menyusun perundang-undangan, hubungan dengan hukum tata negara, dalam aspek kewenangan yang dapat terlibat aktif dalam kewenangan tersebut, dengan hukum administrasi, dengan ilmu politik, dengan ilmu ekonomi. Perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan untuk dapat menjadi sebuah ilmu. Yang pertama adalah ontologis, yang kedua adalah epistemologis, yang ketiga adalah aksiologis. Sejarah politik hukum terbagi menjadi dua, yaitu secara implisit maupun eksplisit. Yang pertama adalah secara implisit. Tokoh atau pencetusnya adalah Van Apeldoorn. Menurut Asim Tauhari, hukum ini tidak diketahui pasti kapan munculnya, namun dijelaskan secara implisit pada masa Van Apeldoorn. Yang kedua adalah secara eksplisit. Sudah jelas ditulis dalam buku oleh Supomo soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia dan generasi baru sampai berkembang saat ini. Pada pertemuan keempat, membahas mengenai sejarah politik hukum. Berkaitan dengan sejarah itu, harus mengetahui latar belakang mengenai sejarah politik hukum itu, kapan terjadinya sebuah gagasan pertama kali tentang politik hukum, di mana tempat pertama kali adanya politik hukum, dan siapa yang menggagas disiplin ilmu politik hukum untuk pertama kali. Pendapat dari Imam Syaukani dan Asim Tohari berpendapat bahwa yang melatar belakangi disiplin politik hukum ini diantaranya adanya ketidakpuasan para teoritis ataupun sarjana hukum terhadap kode pendekatan selama ini. Kode hukum ini sudah ada sejak zaman Yunani dan juga sudah ada filsuf-filsuf yang punya pemikiran yang kritis. Filsuf-filsuf inilah cikal bakal dari kelahiran hukum itu sendiri. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai relasi politik dan hukum. Politik dan hukum ini adalah kalimat yang berbeda, bahkan ada yang berpendapat bahwa antara politik dan hukum ini diibaratkan sebagai dua kutub yang berbeda dan berseberangan.
beberapa pendapat dari ahli sarjana. Yang pertama adalah John Austin. Menurutnya hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan perintah. Kemudian menurut Hans Kelsen, menurutnya hukum itu berdiri sendiri. Kemudian hukum itu adalah cita-cita yang ideal. Menurut Daniel, seolah-olah hukum itu di bawah politik. Bisa dikatakan politik yang memegang semua kendali hukum. Pada pertemuan kelima membahas tentang sudut pandang politik hukum Islam menurut pemikiran politik hukum, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa politik hukum Islam ini juga disebut as-siyasah as-syari'iyah, yaitu aplikasi dari maslahah mursalah atau disebut juga dengan peraturan non-syara. Ibnu Taimiyah memiliki 4 pandangan dalam pemikirannya, diantaranya adalah kosmopolitanisme yang berpendapat bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Yang kedua adalah doktrin kekhalifahan, kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis, menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Yang ketiga adalah institusi negara, berpendapat bahwa pentingnya institusi dalam pengolahan masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan. Yang keempat adalah kepemimpinan, berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan amanat Tuhan yang harus diemban oleh seorang yang dipercaya dan mampu menciptakan sebuah keadilan dan tatanan hukum yang bijak. Menurut Prof. Juhaya S. Praja, yang dijelaskan dalam bukunya, memiliki 7 prinsip Islam. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat adalah kebebasan dan kemerdekaan, yang kelima adalah persamaan atau egalite, yang keenam adalah ta'awun, yang ketujuh adalah toleransi. Pada pertemuan ke-6, dalam relasi antara politik dan hukum, itu terdapat sifat dan kajian politik itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama adalah fakultatif. Hukum yang mengatur bisa juga diartikan sebagai hukum pelengkap yang mana dalam keadaan konkret. Yang kedua adalah hukum secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Kemudian imperatif, hukum yang memaksa. Kemudian konkret yang harus ditaati. Yang ketiga adalah represif, terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan atau kepatuhan. Hukum ini bersifat lebih tegas dibandingkan dengan sifat hukum impresif. Dan sifat hukum represif memiliki ciri, yaitu yang pertama adalah ketertiban menjadi tujuan utama hukum, yang kedua adalah peraturannya terumus secara terperinci, yang ketiga adalah pemaksaan serba mencukupi tanpa batas yang jelas, yang keempat adalah kekuasaan menepati posisi di atas hukum, yang kelima adalah kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat dan ketidakpatuhan dihukum sebagai kejahatan. Yang kelima adalah partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan diri, sedangkan kritik dipahami sebagai pembangkangan. Pada pertemuan ke-7, saya akan menguraikan sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Yang pertama adalah progresif, memiliki beberapa ciri khas, diantaranya adalah mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua adalah otonom. Hukum ini disebut juga pemerintahan berdasarkan hukum. Memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Yang ketiga adalah responsif, memiliki ciri di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substansif, diskresi diperluas, dan menghindari pemaksaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.